Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Kanana Imratul Fadilah dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari Lembaga Keuangan Syariah ini mengenai asuransi syariah. Mungkin beberapa teman masih bingung ya, asuransi itu seperti apa dan bagaimana. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai asuransi tersebut. Oke, silahkan simak video berikutnya. Apa sih asuransi itu? Asuransi itu proteksi. Dan kalau kita ngomongin proteksi itu sangat berkaitan dengan resiko. Resiko kehidupan kita itu sangat banyak sekali ya guys. Dan kita mengalihkan resiko itu ke pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi. Jadi ketika resiko dalam kehidupan kita itu terjadi, maka kita tidak perlu merogoh kocek kita sendiri untuk menanggung resiko tersebut. Resiko apa aja sih yang bisa di cover oleh asuransi? Banyak sekali ya guys. Ada resiko sakit kritis, dana pendidikan anak di masa depan itu berapa, termasuk investasi, resiko dana tua kita itu kayak gimana, hari pensiun kita itu kayak gimana, biar kita itu gak jadi generasi sandwich ataupun nyusahin anak cucu kita. Kemudian resiko kematian, misalkan mencari nafkah utama tutup usia, siapa yang akan menanggung ataupun mencarikan nafkah seperti itu yang akan kita transfer ke pihak asuransi kalau bukan diri kita sendiri. Saya akan mengambil satu contoh, artis Magdalena. Pasti kalian semua tahu kan, dia punya anaknya itu berumur 4 tahun dan sudah terdiagnosa kanker darah dan berobat di Singapura. Dan apa yang terjadi, kita selalu berlomba-lomba mengumpulkan aset, nabung investasi yang paling banyak. Kita mengumpulkan emas dan pundi-pundi cuan, tetapi kita selalu lupa dengan proteksi. Dan hasilnya, ketika resiko sakit itu datang, kita harus jadi merogoh kocek kita sendiri. Kita harus membuka peti-peti emas kita harus jual barang, harus jual rumah, gadein barang, pinjam teman, hutang sini sana, hanya untuk membayar rumah sakit kita. So, disitulah poin asuransi guys. Proteksi meskipun tidak diharapkan untuk dipakai, kita membeli uang untuk apa? Untuk mendapatkan uang yang lebih besar, ya kan? Maksudnya bagaimana? Gini, bayar asuransi itu kecil kok, nggak hanya ratusan ribu saja. Tetapi ketika terjadi resiko sakit, kita akan dibayarkan sampai 8 miliar per tahun kalau di Manulife. Bayangin aja, asuransi itu kayak airbag di mobil, harus FT, harus ada, meskipun kita nggak berharap untuk terjadi kecelakaan. Kalau terjadi resiko, bukan hanya kesehatan kita saja yang diproteksi, tetapi keuangan kita juga harus terproteksi. Kenapa? Karena kita ya perlu membuka peti-peti emas yang sudah kita kumpulin sebanyak itu hanya untuk apa? Untuk membiayain biaya rumah sakit kita atau biaya medis kita. So, itulah fungsi kita mempunyai asuransi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan ini sangat bermanfaat kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.